Baik, kita mulai aja ya. Sambil nunggu kawannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebentar aja ya. Ya, nggak terlalu lama. Mungkin ada kegiatan lagi kamu. Ini udah direkod ya. Ya, materinya saya kirim. Ya, saya kirim ke grup PA aja ya. Tugas belum ada ya. Jadi kamu jangan nanyain tugas. Nanti kalau pas ada saya buat tugasnya saya kabar. Nah, ini ada slide ya untuk buat di pertemuan kelima ya. Itu dari siapa itu nih? Bisa kamu lihat sumbernya. Baik, kita mulai aja ya. Ini saya close ini. Nah, mana tadi apanya ya? Oke. Ini dia ya. Dari belajar ilmu multimedia.com. Jadi pernah kita jumpain ya tampilannya seperti ini. Pilihan jawaban dari pertanyaan di bawah ini ya. Ini seperti buat kuis sederhana ya. Semua kata di bawah ini kamu tes tampilannya aja dulu karena di bawah sini ada codingnya terlalu banyak ya. Codingnya pun nggak bisa di copy paste. Ya kamu demo aja dulu untuk yang sederhana aja. Ya, ini saya perbesar. Ya, pilihan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan benar. Semua kata di bawah ini benar tentang multimedia, tapi pilih salah satu di antara 4 jawaban yang paling benar. Nah, ini kita buat seperti kuis ya tampilannya. Tampilan seperti kuis. Misalnya ini ada poin A ya, panduan belajar, poin B, cara yang apa nih bahasanya membikin bulan ya, membuat mudah dalam pembelajaran atau efektif ya. C ya, C memotivasi orang agar lebih giat dalam belajar karena multimedia tidak menyita banyak waktu dan sebaliknya belajar multimedia dapat bla 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 ya, ini ada kelanjutannya mungkin. Dia memudahkan belajar. Nanti kalau kita ada buat poin ya, nilai kamu 3. Mungkin di sini ya di algoritmanya ya semua poin itu ada nilainya. Jadi tidak benar tidak salah ya. Jadi yang paling tinggi itu pasti poinnya 4, yang paling rendah 1. Nanti bisa kita lihat di skripnya ya, skripnya. Nah, tergantung orangnya sih. Ya, kalau multimedia buat saya itu butuh kesabaran gitu ya. Jadi butuh waktu yang banyak. Ya. Nah, ini bisa kamu cek ya. Ini kok lemot kali namanya Pak ya. Oh iya, ada. Oke, saya geser laptop yang takut padam pas ngajar. Tak. Nah, di situ menggunakan Accent Script 2 ya. Jangan lupa kamu atur pixelnya 800 kali 600. Ya, cara ngaturnya kita kecilin dulu. Mana ini? 100. Ya, 100. Oke, 60. Oke. Ini saya close dulu nih ya. Berat kali nampaknya. Nah,
Nah, di 800 kali 600 ya. 800 kali 600. Oh, bentar. Nah, digunakan action script 2 ya. 800 kali 600 dipilih ya, itu halamannya, stage-nya ya. Kemudian jangan lupa pilih fit window ya. Biar nanti ketika di running dia full window apanya. Ya, kemudian import to library ini bisa kamu masukkan pakai library-nya. Library kamu sendiri ya, tergantung apanya nanti apa yang mau dimasukkan di sini. Nah, ini kok lemot kali nih, Pak. Oke. Di situ ya library ini lambangnya berlambang apa nih? Buku ya, Pak. Nah, kemudian ini ada contoh background JPEG ya, JPG. Nah, jadi background JPEG ini nanti di drag, kamu drag ya. Kamu drag. Kok lambat kali nih, Pak ya. Nah, kemudian di sini ya dibuat, bisa kamu lihat ya, ini buat 2 layer ya, si titiknya masih background. Nah, kemudian kamu tambahkan text tool ya di samping text toolnya ya, kamu tambahkan lagi layer tuh soal ya, timelinenya. Nah, itu ada yang dikunci itu yang background ya, jadi klik kanan nanti gambar gembok ya, atau pilih gambar gembok situ. Ini bentar nih, wifi-nya punya saya dipakai. Udah, kemudian di sini diatur ya soal teks. Nah, seperti ini ya untuk home-nya. Ya, pilih juga ya, ini pilihan jawaban. Ada dibuat lagi untuk layernya. Timeline-nya dibuat lengkap ya. Teks area untuk jawaban A, ya, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Nah, kemudian di situ dibuat ya, propertiesnya itu buat ya, untuk yang apanya name-nya ya. Jadi nanti ini script ini yang dipanggil nanti di action script. Nah, kemudian rectangle tool ya, kamu buat seperti ini. Nah, jadi dimodif ya tampilannya supaya bagus. Oke, poin-poinnya supaya bagus, A, B, C, D ya, seperti ini. Buat ini cukup waktu yang apa juga ya, kalau terbiasa mungkin sebentar nih kerjanya ya. Kemudian supaya enak ya, bisa nanti diisikan script ya menggunakan convert to symbol ya. Nah, convert to symbol. Nah, kemudian di sini ya timelinenya jelas ya. Ini ada up, over, down, hit ya, ini
Ya, untuk apanya nap-nya. Ya, baru di insert keyframe. Ya, untuk layer satunya ini. Bisa kamu baca untuk lanjutannya. Ya, frame over sudah berisi keyframe ya. Nah, di sini jelas ya. Warna asal fontnya adalah hitam, kemudian saya ganti dengan memilih warna merah gelap. Ya, jadi dipilih dia warnanya. Ya, ini ada apanya? Scans. Ya, jadi A juga B juga dibuat convert to simbol ya. C begitu juga. Nah, jadi kalau udah diklik dia bentuknya ada pointing tengahnya. Oke. Selanjutnya di situ ininya ditandain ya tombol ya underscore btn ini nanti dipanggil nih pas suatu apa nanti di scripting ya. Nah, jadi makin banyak ya layarnya. Ini untuk nilai tambahannya. Berarti ada nilai, ada kotak nilai nanti. Nah, bisa nanti kamu kerjakan di rumah ya. Untuk latihan. Nah, kotak nilainya sini dibuat. Oke. Tambahannya pakainya nilai txt. Ya. Ya, jadi desain depannya dulu dibuat ya. Udah oke, baru nanti masuk ke script ya. Nah, ini udah mulai. Ya, kemudian tekan F9 pada keyboard untuk membuka jendela action yang mana di situ akan kita gunakan untuk menempatkan action script di dalamnya. Ya, supaya dia bisa lebih ini ya, lebih hidup. Nah, ini scriptnya ya, stop ya. Di sini apa ya, kita buat function nih. Ya, ada function, kemudian di sini kita melakukan yang namanya apa ini? Ya, perulangan di sini ya. Ya, dimulai dari i sama dengan 0. Ya, jika i lebih kecil ya this length ya. Jadi ada panjang pengacakannya berapa. Jadi dia akan terus berulang sampai nanti ya panjang dari ya pengacakannya ya acak aduk. Nah, tetap ya simpannya dalam bentuk teknik swipe di sini ya sama dengan temp ya. Var temp sama dengan this ya. Indeks i ya par acak aduk sama dengan random ya buka kurung this length. Nah, di sini ya dia akan disimpan sementara di temp. Ya, jadi ini nggak ada cerita database ini. Oke. Nah, di sini apa membuat satu apa ya beberapa cara membentuk array tulisannya seperti ini ya. Jadi kita harus apa juga ya pelajarin juga ya skripnya. Kemarin tuh mas start ini ya kan itu sederhana ya. Nah, ini tombol jawaban pilihan dan cek jawaban ya. Nah, penulisan functionnya seperti ini ya. Kalau di Visual Basic enggak gini ya. Function ya sama dengan misalnya atau sub ya kan sub sama dengan tombol A gitu kan jawab. Nah, seperti itu ini dia penulisannya seperti ini ya. Root titik tombol. Nah, ini dipanggil yang mana? Ini acak aduk ini ya kan. Ini ada juga nih ya yang di atas. Oke, di sini ya kan root tombol button titik on release function gitu kan. Root jawabanku A ya cek jawaban. Ya, ini subnya cek jawaban root
nomor baru plus tampil soal root titik nomor baru ya. Nah, jadi ini yang di apa yang proses rilis ya. Proses rilis. Ya. Oke. Dan sini ada bahasa XML lagi ya. Nilai awal mengambil data dari XML. Nah, ini apanya? Petunjuknya. Nah, jadi scriptnya seperti ini, cukup panjang. Ini nggak bisa copy paste ya, nanti bisa kamu kerjakan ya. Scriptnya kamu ketikkan di action script tadi. Ini cukup panjang ya, jadi dia menggunakan array. Jadi array-nya ini udah di apa ya? Udah deskripsikan di atas. Ya, deskripsikan di atas ya. Yang di atas ini yang par sama dengan ini dia ya. Array soal, array tanya, array pilihan ya, array pilihan B ya, array pilihan C, D, par jawabanku ya. Jadi kalau udah ada array pasti ada indeks ya, buka kurung tutup kurung. Ini penulisan yang umum. Ya sama di Visual Basic hampir sama ya. Jangan lupa titik koma. Ya. Nah, ini bisa kamu kembangkan untuk tugas akhir kamu nantinya. Ya, apabila kamu belajar lah dari sekarang ya. Ini kan yang basic aja untuk menyiapkan yang satu slide tadi itu aja. Ya. Nah, scriptnya seperti ini. Ya. Ya, ini pangsan-pangsannya banyak ya. Cukup banyak di bawah. Ya, ini bisa untuk latihan kamu, bukan ini tugasnya ya. Ya. Nanti sampai yang apa ya? Update. Ntar loh. Kok lemot kalau ya. Oke. Oke, sampai sini. Oke, insert frame, nilai action to scriptnya. Oke, terima kasih sudah membaca. Ini ya. Ini dia. Jadi jelas ya. Itu hanya satu soal beserta pilihan jawabannya. Untuk menambahkan soal kedua dan seterusnya, Anda hanya mengcopy format dari soal sampai dengan soal, kemudian ganti isinya dengan pertanyaan kedua beserta pilihan jawabannya. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, tinggal ganti-ganti aja nanti yang sampai ya kan, berapapun Anda inginkan ilustrasinya. Bila Anda mempunyai sebanyak 100 soal, maka yang ditampilkan hanya sebanyak isi nilai yang Anda tulis, dan soal di random di antara 100 sampai soal tersebut ya. Tutorial sudah membaca tutorial yang saya buat tentunya. Ini sudah bisa dibuat nih, makan itu. Oke, ini bisa kamu pelajarin lagi ya. Oke, ya nggak banyak-banyak kali lah, skripnya masih sedikit lah ini ya, tapi ya ini pasti nanti kamu bisa ngerjakannya. Ini bukan tugas ya, ini bukan tugas tapi ini latihan, nanti bisa kamu tambahkan ya kalau misalnya kamu udah paham konsep yang seperti ini. Jadi dulu kan banyak orang membuat aplikasi interaktif tuh menggunakan Flash ya dulu ya, kita nggak sadar bahwasanya tampilan-tampilan yang seperti ini ya melakukan begitu panjang ya skripnya, begitu juga. Nah, ini pasti kelemahannya itu tadi ya, karena dia nggak tersistem database, sangatlah panjang apabila ya, sangatnya panjang dalam artian dia bermain di swap memory itu aja ya, swap coding itu aja ya, disimpan di ya TMP. Nah, itu hanya apa aja ya,
ketika kita melakukan logout dari aplikasi itu, ya biasanya kalau udah menggunakan swab seperti itu ya, dia tidak tersimpan, ya. Dia muncul nilai kita tapi tidak tersimpan. Nah, kita mengganti soalnya pun harus membongkar skrip. Ya, tidak dinamis lah saya rasa ya. Tidak dinamis apabila kita melakukan pergantian soal ataupun jawaban soal ya, apabila misalnya kita input soal kelas 1 ya kan, kelas 1 SD yang interaktif ini ya. Besoknya di kelas 2 SD soalnya pastinya berbeda ya, berbeda. Nah, kelemahan apa ini memang tampilannya menarik ya, memang tampilannya menarik ya, pasti tergantung programmernya atau desainnya itu pintar nggak desainernya ya untuk membuat apa ya, tampilan-tampilan ini lebih menarik ya. Tidak apa ya, tidak efisien ya ketika kita mengganti soal itu ya, harus menggunakan skrip dengan studi kasus yang ini ya. Nah, nanti kamu bisa baca-baca lagi ya. Kalau tugas saya buat nanti tugas yang sederhana aja. Ini hanya untuk pengembangan aja dari yang kemarin-kemarin. Ya, oke ya. Sampai di sini ada mau tanya kira-kira sebelum kita tutup perkuliahan. Ini Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, itu. Pak, ini menggunakan aplikasi yang Bapak kirimkan link Google Drive-nya di grup kan, Pak? Iya, benar sekali. Yaitu pakai Doples. Memang gitu dia. Ada programnya sih yang udah jadi, yang mirip itu juga ya. Dia cuma empat soal ya. Cuma itu kan nanti pembahasannya. Cuma ini kan untuk mengenalkan buat tampilannya dulu yang benar ya. Nanti bisa aplikasi itu jalan. Kalau skripnya itu ya apa ya? Kalau misalnya skripnya bisa dalam bentuk teks, itu bisa copy paste gampang aja. Sekarang kan kayak mana menata menata tampilannya supaya dia bagus dan berjalan. Yang berjalan. Nanti kok misalnya sudah berjalan tinggal masukkan skripnya pelan-pelan. Nah, tadi kan skrip utuh dia, jadi nampaknya banyak. Tapi skrip pelan-pelan itu kan yang saya bilang tadi, setiap variabel atau setiap name pada poin A, poin B, poin C soal kan itu udah udah ditandain dan itu nantinya dipanggil ya di script itu. Ya, jadi sama sih programnya bisa kamu kerjain. Ya, karena kalau kalau Doples ini ya harus paham-paham juga ya untuk menarik ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan pemrograman desktop seperti Visual Basic ya, ya pastinya itu tampilannya kurang menarik ya. Tapi dalam artian algoritmanya atau codingnya itu lebih ini ya, kalau dibilang lebih mudah enggak, tapi bisa include ke web ya, ke database. Sebenarnya PES pun bisa juga ke web ya, itu nanti ya tampilannya. Ya bisa juga ke web, tapi ini yang basisnya desktop dulu. Oke. Ya. Ada lagi, sebelum kita absensi ini mana tadi bahannya nih, biar saya share ya. Ini nanti bisa kamu kembangin loh, jadi tugas akhirmu. Ya, bisa kamu bisa kamu kembangin. Nanti karena ada juga yang kemarin tugas akhir ya. Dia membuat ini dia interaktif, tapi interaktifnya mengenai kuis seperti ini, tapi opsionalnya itu mengenal hewan-hewan pandemik
ya pandemi pula. Endemi ya, endemi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Jadi untuk pengenalan hewan-hewan endemi. Nah, itu yang kemarin. Jadi basicnya tetap ini juga. Tinggal tampilannya sih yang mau dibuat ya. Kasusnya ini apa? Nah, studi kasusnya apa? Kan kalian enak RPL. Studi kasusnya kemana? Ya, kalau misalnya ke anak SD, kira-kira belajar agama gitu, misalnya belajar huruf hijaiyah, misalnya kan, udah diajarin huruf hijaiyah, alif bata sampai apa kan, hamzah ya, kemudian, nah nanti dievaluasi, dibuat kuisnya kayak gini, dibuatlah, ya memang capek-capek sedikit, ya, makanya basicnya dulu ya dapat, buat menu-menunya dapat. Ya, kemudian isi setiap menu itu apa? Misalnya menginputkan nama, ya, kemudian yang tadi ya simulasi lah mengenal huruf hijaiyah. Ketiga evaluasi kuis sampai mana dia paham, ya kan? Misalnya alif apa? Ini misalnya kita buat gambar alif, nanti jawabnya ba pula ya atau pentah ya kan? Karena agak susah dan bisa juga dimasukkan momen-momen suara kamu ya, ya seperti Upin Ipin juga lah bisa seperti itu ya. Nah, kamu tambahkan, kamu isi suaranya pun bisa juga seperti itu. Nah, itu jadikan tugas akhir ya, bisa juga. Yang penting kan kalian interaktif di sini. Kalau pembelajaran menggunakan Flash tapi nggak interaktif susah gitu. Makanya ketika nanti kalian tamat dari Pancabudi, setidaknya ya ada lah yang kalian paham ya, walaupun nggak paham web, nggak paham Android, Pak aku paham Flash ya udah. Mau tahu ada di penempatan di mana ya kan, kerja kan bisa aja ya. Biasanya kalau misalnya kemarin baru-baru ini ada lamaran kerja ya, itu di bagian misalnya promotion, bagian ya sales tapi salesnya bukan sales yang di pinggir-pinggir pasar itu enggak. Ya ini paling jumpa klien ya kan, tapi dia buat satu skema presentasi atau skema satu ini ya, satu informasi yang menarik ya ketika jumpa klien. Oh, oke ini kan biasanya properti ya, bisa juga. Nah, seperti itu. Bisa juga ya apalah yang pasti interaktif lah ya. Nah, yang seperti itu ya bisa juga kamu buat seperti pembelajaran interaktif mengenai apa virus COVID-19 dan penanggulangannya kan menggunakan aplikasi ini itu bisa juga jadi tugas akhir. Ya sebenarnya kalau kita punya konsep yang di mana orang itu jarang, di mana itu orang jarang apa ya, jarang mengambil judul itu, udah pasti judul itu bisa kita apa ya, bisa diterima, bisa kita jalankan sampai akhir. Tapi kalau judul itu udah biasa, ya mungkin judul itu akan tolak. Makanya yang hal-hal terbaru yang dibilang bersifatnya alah itu sepele kali dikerjakan, padahal itu termasuk daya tarik juga ya, nilai tersendiri. Nah, seperti itu. Ini yang cewek-cewek kan susah Pak belajar web atau apa. Ya mungkin ini Flash jadikan solusi lah untuk nanti kamu pilihan tugas akhir ya. Bisa juga karena masuk dia software engineering, software development lah. Nah, seperti itu. Ini saya kirim ya. Itu udah saya kirim ya. Nanti biar kamu apakan ya. Oke, diaktifkan kameranya ya. Nah, rajin-rajin lah kalian kerjakan yang sederhana dulu ya. Nah, ya. Ini biar ini udah datang semua ya. Oke. Print screen. Saya simpan. Oke ya. Tanggal 4 bulan 10. 2021.
Oke, nanti ya, nanti kamu pelajarin lagi. Kemudian, nah ini udah ya, udah semua ini masuk. Ada yang mau ditunggu lagi nggak? Udah? Ya, kemungkinan minggu depan tugas ya, tugas nanti saya kasih. Cuma yang sederhana pastinya, ya, tugas. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, ya.